Sepak bola Italia kembali berada di titik terendah. Untuk ketiga kalinya secara beruntun, atau keempat dalam sejarah, tim nasional yang pernah 4 kali menjuarai dunia, Azzurri, dipastikan absen dari panggung terbesar sepak bola, Piala Dunia 2026. Ini bukan sekadar kegagalan biasa, melainkan cerminan dari masalah yang sudah lama mengakar, krisis identitas permainan, regenerasi pemain yang tidak berjalan mulus, serta memudarnya mentalitas juara yang dulu begitu melekat pada gli Azzurri. NetGol Plus kali ini akan membedah secara mendalam penyebab dibalik kegagalan timnas Italia lolos ke Piala Dunia dalam 3 edisi berturut-turut. Dari kesalahan sistem pembinaan hingga keputusan taktis yang dipertanyakan, semua akan kita kupas secara lengkap. Jadi pastikan kalian simak sampai akhir. Liga Italia merupakan salah satu kompetisi top dunia. Dalam ranking kompetisi antar klub Eropa, Liga Italia bahkan menempati posisi 2, hanya kalah dari Premier League Inggris. Namun ironisnya, pencapaian tersebut justru berbanding terbalik dengan prestasi tim nasional mereka dalam beberapa tahun terakhir. Dalam 8 tahun terakhir, timnas Italia justru absen dari turnamen paling bergengsi sejagat raya itu. Setelah menjuarai Piala Dunia 2006, performa timnas Italia perlahan mengalami penurunan. Tanda-tanda kesulitan sebenarnya sudah terlihat sejak lama. Pada edisi 2010 dan 2014, mereka memang berhasil lolos ke putaran final, tetapi gagal melangkah dari fase grup dalam kedua kesempatan tersebut. Bencana besar mulai benar-benar terasa pada tahun 2017, tepatnya saat Italia tampil di babak play-off kualifikasi Piala Dunia 2018 zona Eropa. Setelah hanya mampu finish sebagai runner-up di bawah Spanyol pada fase grup, Italia harus menghadapi Swedia di babak play-off. Kekalahan 0-1 di kandang Swedia menjadi awal petaka. Saat gantian menjadi tuan rumah, Italia hanya mampu bermain imbang 0-0. Hasil tersebut membuat mereka kalah agregat 0-1 dan harus mengubur mimpi tampil di Piala Dunia. Nasib tragis kembali terulang pada play-off kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Eropa. Setelah kembali hanya menjadi runner-up kali ini di bawah Swiss, Italia harus berhadapan dengan Makedonia Utara di babak play-off. Hasilnya benar-benar di luar dugaan. Bermain di kandang sendiri, tepatnya di Stadion Renzo Barbera, Palermo Italia justru kalah 0-1. Kekalahan ini memastikan mereka kembali gagal lolos ke Piala Dunia 2022. Kegagalan terbaru datang dari perjuangan menuju Piala Dunia 2026. Skuad asuhan Gennaro Gattuso sempat membuka harapan setelah menang 2-0 atas Irlandia Utara. Namun di final play-off kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Eropa, Italia harus mengakui keunggulan Bosnia dan Herzegovina. Italia sebenarnya mengawali pertandingan dengan sangat baik. Moise Kean berhasil membawa gli Azzurri unggul cepat di awal laga, memberikan harapan besar bahwa mereka akhirnya bisa mengakhiri kutukan gagal lolos ke turnamen terbesar sepak bola dunia. Namun situasi berubah drastis sebelum turun minum. Bek tengah andalan Italia Alessandro Bastoni harus menerima kartu merah langsung yang membuat timnya dipaksa melanjutkan pertandingan hanya dengan 10 pemain. Keunggulan jumlah pemain itu kemudian dimanfaatkan dengan baik oleh Bosnia. Mereka berhasil menyamakan kedudukan melalui pemain pengganti Haris Tabakovic pada menit ke-79. Mengubah jalannya pertandingan menjadi semakin menegangkan. Skor 1-1 bertahan hingga waktu normal berakhir, sehingga pertandingan harus dilanjutkan ke babak tambahan. Meski bermain dengan 10 orang, Italia tetap mampu bertahan. Namun kedua tim gagal mencetak gol sepanjang 30 menit extra time. Penentuan pun berlanjut ke babak adu penalti, momen paling krusial dalam laga ini. Sayangnya Italia tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Dua penendang mereka gagal menuntaskan peluang, sementara Bosnia tampil sempurna dengan memaksimalkan keempat kesempatan yang dimiliki. Bosnia akhirnya keluar sebagai pemenang dengan skor 4-1 dalam adu penalti dan memastikan tiket ke Piala Dunia. Sementara itu Italia kembali harus pulang dengan kepala tertunduk. Hasil ini menjadi pukulan telak lainnya bagi sepak bola Italia dan semakin menegaskan keterpurukan yang mereka alami dalam 1 dekade terakhir. Sejak era Ciro Immobile dan Andrea Belotti mulai meredup, Italia tidak lagi memiliki striker kelas dunia yang mampu menjamin 20-30 gol per musim di level internasional. Ketergantungan pada pemain naturalisasi atau penyerang muda yang belum matang membuat lini depan Italia tumpul, terutama dalam laga-laga krusial melawan tim yang menerapkan pertahanan blok rendah. Italia mencoba bertransformasi dari sepak bola pragmatis catenaccio menuju permainan yang lebih progresif dan berbasis penguasaan bola.
Namun, proses transisi ini tidak berjalan mulus karena justru membuat pertahanan mereka lebih rentan terhadap serangan balik. Sementara itu, aliran bola di lini tengah kerap terjebak dalam sirkulasi tanpa arah yang jelas atau sterile possession. Dominasi pemain asing di klub-klub besar Serie A seperti Inter Milan, AC Milan, dan Juventus juga berdampak langsung pada kedalaman skuad tim nasional. Banyak talenta muda Italia yang kesulitan mendapatkan menit bermain karena lebih sering berada di bangku cadangan atau dipinjamkan ke klub kasta bawah. Hal ini membuat mereka minim pengalaman di kompetisi elit seperti Liga Champions. Jika melihat statistik kunci kegagalan Italia, terlihat jelas berbagai kelemahan yang mereka miliki. Tingkat konversi peluang hanya berada di angka 12% dari total tembakan tepat sasaran yang menjadi gol. Penguasaan bola rata-rata mencapai 62%, tetapi seringkali tidak efektif karena gagal menembus kotak penalti lawan. Selain itu, sekitar 40% gol yang mereka kebobolan berasal dari situasi bola mati. Kegagalan ini menjadi alarm keras bagi sepak bola Italia. Tanpa perubahan struktural yang signifikan, status mereka sebagai raksasa dunia perlahan hanya akan menjadi bagian dari sejarah yang semakin memudar. Italia gagal lolos ke Piala Dunia 2026 bukan karena kekurangan talenta, melainkan karena kegagalan dalam beradaptasi dengan tuntutan sepak bola modern yang mengedepankan efisiensi tinggi serta kekuatan fisik. Kini publik menanti, apakah FIGEC akan berani melakukan revolusi besar atau justru kembali terjebak dalam bayang-bayang kejayaan masa lalu. Jika Italia ingin benar-benar keluar dari krisis ini, maka solusi yang dibutuhkan bukan sekadar pergantian pelatih atau generasi pemain, melainkan revolusi sistem secara menyeluruh. Salah satu akar masalah terbesar terletak pada pembinaan usia muda yang tidak berjalan optimal. Banyak pihak dalam sepak bola Italia sendiri mengakui bahwa klub-klub terlalu fokus pada hasil jangka pendek, bukan perkembangan pemain muda secara individu. Bahkan, pelatih di level akademi sering ditekan untuk menang, bukan membina, sehingga talenta potensial justru kalah bersaing dengan pemain yang lebih siap secara instan. Masalah ini semakin diperparah oleh minimnya kepercayaan terhadap pemain muda di level klub. Meski talenta ada, mereka jarang diberi menit bermain yang cukup di kompetisi tertinggi. Akibatnya, banyak pemain muda Italia tidak memiliki pengalaman bertanding di level elit, seperti Liga Champions. Kondisi ini sempat dikritik bahkan sejak kegagalan lolos ke Piala Dunia sebelumnya, di mana pelatih dan pengamat menilai klub Serie A harus mulai rutin memainkan pemain muda agar perkembangan mereka tidak terhambat. Di sisi lain, struktur kompetisi Serie A sendiri justru menjadi bagian dari masalah, bukan solusi. Secara kualitas, liga ini memang masih termasuk yang terbaik di dunia, bahkan berada di peringkat kedua koefisien UEFA. Namun dominasi pemain asing di dalamnya sangat tinggi. Data menunjukkan sekitar 68% pemain di Serie A adalah pemain asing, angka yang secara langsung mengurangi ruang bagi pemain lokal untuk berkembang. Fenomena ini bukan hal baru dan sudah lama dikritik. Banyak pihak menilai bahwa klub-klub Italia lebih memilih membeli pemain jadi dari luar negeri dibanding membina talenta lokal. Bahkan ada dorongan agar jumlah pemain asing dibatasi karena dianggap menghambat regenerasi tim nasional. Ketika satu tim bisa menurunkan hingga 8-10 pemain asing dalam satu pertandingan, maka secara logika peluang pemain Italia untuk berkembang di level tertinggi menjadi semakin kecil. Akibatnya Italia kini terjebak dalam lingkaran masalah. Liga mereka kuat secara kompetitif, tetapi tidak sehat untuk ekosistem tim nasional. Tanpa perubahan struktural seperti regulasi pemain asing, investasi serius di akademi, serta keberanian klub memberi menit bermain kepada pemain lokal, Italia hanya akan terus menghasilkan paradoks liga elit dengan tim nasional yang tertinggal. Inilah titik krusialnya. Revolusi yang dibutuhkan Italia bukan sekadar teknis di lapangan, melainkan perubahan cara berpikir seluruh sistem sepak bola mereka. Jika tidak, maka kegagalan demi kegagalan ini bukan akhir dari krisis, melainkan awal dari penurunan yang lebih panjang.